Mungkin di antara kita masih ada yang belum mengerti atau yang belum tahu di dalam memilih suplemen. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana memilih suplemen yang baik untuk kita. Halo, selamat datang kembali di channel saya Christian Siburian. Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai tips memilih suplemen yang baik untuk kita. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti gimana sih cara memilih suplemen yang baik untuk dirinya, yang ingin dikonsumsinya atau yang ingin dibelinya untuk membantu tercapainya program body goals-nya. Nah, jadi kali ini saya ingin sharing mengenai tips tersebut. Namun sebelum saya masuk kepada tipsnya, ada bagian teman-teman untuk membantu subscribe channel saya ini agar channel saya ini terus berkembang, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Namun sebelum saya masuk pada tips pertama, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa suplemen ini bukanlah barang magic atau barang gaib yang ketika kita konsumsi ini badan kita langsung menjadi. Bukannya, ini hanya sebagai tambahan makanan kita. Di dalam suplemen ini kita mengincar yang namanya proteinnya. Jadi protein ini bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari atau makanan kita utama kita, seperti kita bisa mendapatkan dari telur, tempe, tahu, daging, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan protein ini dari makanan utama tersebut. Jadi apa sih gunanya protein ini? Protein ini hanya sebagai tambahan makanan. Jadi seperti ini, kalau teman-teman ingin mencapai kebutuhan protein hariannya, mengkonsumsi makanan utama dari tempe, tahu, daging, ikan, atau lain sebagainya, namun proteinnya kurang. Nah, untuk mencukupi itu teman-teman bisa memilih suplemen untuk melengkapi kebutuhan protein harian kita. Namun begitu juga bagi teman-teman yang tidak bisa memenuhi kebutuhan protein hariannya dengan makanan utama seperti daging, tempe, telur, tahu, tidak ada waktu untuk membuat makanan tersebut. Nah, teman-teman bisa mencari solusi dengan apa? Dengan menggunakan suplemen untuk melengkapi kebutuhan protein tersebut. Nah, seperti itu. Namun suplemen ini juga cocok-cocokan bagi tubuh kita. Ketika si A memakai suplemen ini, belum tentu cocok untuk si B. Dan begitu juga sebaliknya, ketika si B memakai suplemen yang ini, belum tentu cocok kepada si A. Jadi kita mesti pandai-pandai juga mencocokkan suplemen yang cocok untuk kita ya. Kita mesti cocok juga. Karena apa? Golongan darah kita juga berbeda-beda. Ada juga yang berbeda protein yang cocok untuk dia dari daging. Ada juga yang protein untuk cocok sini dari ikan, dia tidak cocok proteinnya dari daging, dan ini juga dia tidak cocok proteinnya dari ikan, jadi dia ngambil proteinnya dari daging. Jadi berbeda-beda. Jadi kita juga mesti bisa mencocokkan suplemen yang cocok untuk kita. Namun di sini saya memakai contoh saja dari produk Evolen, ada mesh dan ada whey. Nanti teman-teman juga bisa compare pakai produk lain. Ini hanya contoh aja, jadi biar ada gambaran bagaimana cara kita memilih tipsnya seperti itu. Oke, langsung saja masuk pada yang pertama ya. Jadi sebelum kita memilih, kita mesti pastikan dulu bahwa suplemen yang ingin kita beli atau ingin kita pilih itu aman dikonsumsi dan sudah layak kita pakai dan sudah lulus uji di laboratorium, seperti itulah. Jadi kita mesti mencari bahwa ini sudah aman dengan apa? Dengan kita mencari di bungkus suplemen tersebut ada tulisan BPOM dan halal. Jadi kita mesti lihat. Nah, di Evolen sudah ada, di sini ada label BPOM dan halalnya, dan di whey juga kita mesti lihat, kita cari. Nah, di sini ada lambangnya. Jadi itu yang paling utama, bahwa itu kalau sudah lambang itu bahwa kita sudah bisa mengkonsumsi tersebut dan sudah aman untuk kita konsumsi gitu. Dan sudah ketika kita sudah mendapatkan label tersebut, baru kita masuk pada step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini adalah kita mesti tentukan dulu goals kita itu mau kemana. Apakah kita ingin naik berat badan atau bulking ya, ataukah kita ingin diet atau nurunin berat badan. Nah, yang direkomendasi untuk naik berat badan atau bulking adalah di mesh. Kalau teman-teman memilih suplemen ada kata-kata mesh, kata-kata gainer atau mesh gainer, itu sama saja. Itu direkomendasi untuk kita yang ingin naik berat badan. Namun yang ingin diet atau ingin turun berat badan, pilihlah suplemen yang ada tulisan whey. Jadi semua whey itu direkomendasikan untuk yang ingin turun berat badan atau ingin diet. Nah, kenapa yang ingin naik berat badan pilihnya mesh? Kenapa enggak whey? Nah, kenapa disarankan untuk mesh? Karena di mesh itu kita mesti lihat kalorinya. Nah, di mesh itu udah otomatis pasti per servingnya, per sajiannya itu kalorinya lebih gede. Nah, ini dengan produk yang sama nih kan. Ini mesh, dia per sajiannya dia
932 kalori, gede banget kan. Dimana rumus kita ingin menaikkan berat badan, kita otomatis melebihkan kalori kita. Jadi dengan per serving langsung dapat 932 kalori, otomatis sangat untung untuk kita. Jadi kita dengan gampang menambahkan kalori harian kita untuk kita naik berat badan. Nah begitu dengan ini perbandingan whey, dimana kunci kita ingin turun berat badan adalah defisit kalori atau meminimalisirkan kalori yang masuk pada tubuh kita dari kalori harian kita. Nah kita lihat di sini persajiannya kalorinya 125 kalori. Beda dengan ini tadi 932 kalori. Ini jauh lebih besar. Di whey ini persajiannya 125 kalori. Nah rendah kalori. Itulah kenapa yang whey untuk disarankan untuk diet dan yang mesh untuk naik berat badan karena per servingnya kalorinya lebih gede. Nah situ sudah masuk kepada cari Bipom halalnya, terus lihat goals kita, terus yang paling sering kita cari nih. Nah kita perbandingkan jumlah protein tersebut dari merek-merek lain. Nah kalau kita ada melihat produk A, produk B, produk C, kalian bandingkan tinggi proteinnya. Nah kita masih lihat contoh di mesh nih. Di mesh yang Evolute sudah besar juga ya, 52 gram. Nah, jadi kalau misalnya ada pilihan suplemen A, B, C, kita lihat langsung ke proteinnya, protein mana lebih besar. Nah, kalau kita bisa mendapatkan protein lebih besar, itu lebih bagus gitu, karena dia kandungan proteinnya lebih tinggi. Sama hal seperti whey protein nih, kita cari juga dari whey lain, produk A, produk B, bandingkan langsung kepada proteinnya. Nah, kalau ada terdapat protein lebih tinggi, udah pasti itu lebih bagus. Di sini sudah tinggi juga 25 gram untuk Evolene ya. Jadi tinggal pilih aja protein mana lebih tinggi, itu akan lebih bagus seperti itu. Lalu masuk kepada sudah ada protein, nah kita masuk kepada fat dan total sugarnya atau gulanya. Nah di Evomesh kita nggak begitu perlu banget ya untuk melihat fatnya tinggi atau gulanya, karena kita kan ingin naik berat badan. Sebenarnya nggak gitu perlu untuk lihat dari ingredientsnya ini, nutrition fact-nya kita lihat di sini ada lemak total atau total fatnya di Evomesh ini 4 gram. Lalu ke gula atau sugarnya 15 gram. Mungkin kalau teman-teman mendapat Evomesh yang lebih rendah lagi fatnya atau gulanya juga lebih bagus. Tapi biasa mesh itu udah pasti total fat dan total gulanya itu pasti lebih tinggi dibandingkan whey. Nah di whey sangat kita di whey ini yang berbeda. Kita mesti memang benar-benar sangat teliti di bagian total fat dan total gula atau sugarnya. Nah langsung masuk ke nutrition fact-nya. Jadi lihat di produk A, produk B, produk C, bandingkan total fat-nya. Total fat-nya berapa? Kalau mendapatkan total fat yang lebih rendah itu lebih bagus, dan sama juga dengan total sugar atau gulanya. Mendapatkan gram yang lebih rendah itu lebih bagus. Nah di whey Evolene ini total fat-nya hanya 2% atau 1 gram. Nah di sugarnya itu 2 gram atau 1%. Nah, bandingkan di situ. Kalau ada yang lebih rendah, lebih bagus seperti itu. Jadi lihat di nutrition fact-nya di situ. Jadi yang paling utama tadi kita sudah masuk pada apakah sudah aman dikonsumsi dengan melihat Bipom dan halalnya. Terus kedua, goalsnya mau kemana. Terus ketiga, lihat kandungan proteinnya lebih tinggi mana. Terus yang keempat, lihat dari nutrition fact-nya ya, mengenai total fat dan total gulanya. Terus yang terakhir ya, sesuaikan dengan budget kita masing-masing, dimana yang cocok untuk ke budget kita itu lebih pas untuk kita, karena susu gimana pun kandungannya tetap di dalamnya protein, hanya berbeda-beda sedikit. Dan tadi kecocokan tadi ke badan kita, lebih cocok mana, itu cocok untuk kita, tinggal kita pilih. Oke? Mungkin ya menurut saya itu aja sih yang paling penting, tips untuk kita memilih suplemen yang ingin kita beli ya. Menurut saya itulah yang paling penting. Mungkin ada lagi yang lain ya. Mungkin kalau ada teman-teman bisa mengasih saran di komentar bawah. Nah, semoga yang saya kasih tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang dari sebelumnya belum mengerti gimana tips mencari suplemen, sekarang sudah lebih mengerti lagi. Dan jangan lupa nih share video ini kepada teman-teman kita. Mana tahu ada teman-teman kita yang tidak mengerti atau belum mengerti gimana cara memilih suplemen yang baik untuk dirinya yang ingin dia beli, seperti itu. Namun juga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin video ini sampai sini saja. Di akhir kata saya ucapkan salam
sehat.